wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatri Astuti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi interpersonal bab 11, yaitu jenis komunikasi interpersonal mengenai relationship types, friendship, love, family, and workplace. Saya bersama rekan saya, Ninian Nita. Ada friendship relationship, yaitu hubungan pertemanan. Jadi kita dalam hubungan pertemanan menerapkan hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan ditandai dengan saling menghormati. Karakteristiknya itu adalah pertemanan adalah jadi kita berteman awalnya kita pasti menerapkan komunikasi interpersonal terjalin di antara dua orang atau lebih. Selanjutnya harus saling menghormati. Harus saling menghormati itu maksudnya kayak kita tuh nggak boleh menganggap remeh teman sendiri. Jadi kita harus saling menghormati adanya batas. Walaupun kita berteman, kita harus mempunyai batas juga agar kita saling menghormati antara satu sama lain. Dan selanjutnya itu dalam berteman kita juga harus menerapkan simbiosis mutualisme. Maksudnya itu kita tidak boleh menjadi parasit bagi orang lain, begitupun sebaliknya. Kita perlu menerapkan give and give. Saling memberinya ada friendship types. Jadi maksudnya itu ada tipe pertemanan. Yang pertama itu ada pertemanan timbal balik. Maksudnya itu kita dalam berteman kayak tadi harus ada mutualisme, harus ada timbal balik, jadi harus saling melengkapi. Adanya kesetaraan, pengorbanan, kesetiaan. Jadi individunya itu harus saling give and give, dan kita sebagai individu harus memiliki sifat adil yang seadil-adilnya. Ada quotes yang mengatakan friends with benefit. Jadi kita dalam berteman harus benefit, harus memiliki manfaat gitu. Harus kayak saat kita berteman dengan seseorang, kita harus memiliki manfaat dengan orang tersebut. Manfaat ini jadi kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kita harus memiliki kayak suatu kelebihan atau kekurangan yang bisa melengkapi teman kita sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh bergantung. Di sini perlu ada hubungan timbal balik, tidak seimbangan dalam memberi dan menerima. Jadi kita dalam berteman tidak boleh adanya ketidakseimbangan. Jadi kita harus seimbang dalam memberi dan menerima seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita harus memberi baru yang positif. Jadi nggak boleh salah satu memberi atau salah satu hanya menerima. Dan dalam berteman perbedaan status itu juga perlu. Seperti kita berteman dengan pasien, berteman dengan dokter, guru berteman dengan murid. Itu adanya memberi dan menerima. Seperti guru yang berteman dengan murid, guru memberi ilmu dan murid menerimanya, dokter yang berteman dengan pasien. Jadi kita harus adanya keseimbangan dalam. Selanjutnya ada pertemanan asosiasi yang bersifat sementara. Maksud dari ini adalah kita dalam berteman itu terkadang kita hanya mengenal kayak dari luarnya aja gitu, kayak kita teman sekelas. Kita belum mengenal orang itu secara dalam. Dan selanjutnya kita berteman dengan seseorang di media sosial. Kita hanya tahu lewat foto, oh ya dia teman kita, tapi kita tidak mengenal bobot-bibitnya orang tersebut. Jadi di sini disebut dengan yang bersifat sementara karena kita tidak mengenal tersebut secara mendalam. Selanjutnya yaitu friendship and communication, pertemanan dan komunikasi. Pada saat kita berteman dengan seseorang, pasti kita memulainya dengan kita berkomunikasi. Dari berkomunikasi dengan berteman itu terjadilah kontak yang pertama. Itu pasti kita sebatas empati dengan orang lain saat kita ingin berteman. Namun beberapa orang pasti ada yang disebut dengan SKSD, seperti kayak sok kenal sedekat, agar kita bisa mendapatkan empati dari orang tersebut. Selanjutnya itu adalah keterlibatan. Setelah melakukan kontak, pasti kita sudah merasakan mulai terbiasa dengan orang tersebut. Kita mulai mengenal tentang orang tersebut. Dan selanjutnya itu adalah pertemanan yang akrab dan intim. Pada tahap ketiga ini, pertemanan yang akrab dan intim itu benar-benar pertemanan yang mengakhiri kayak sistem pengenalan dari komunikasi yang terjalin di awal mula kontak yang kita lakukan. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai friendship, culture, and gender. Maksudnya itu adalah pertemanan, budaya, dan jenis kelamin. Pertama saya akan membahas tentang friendship dan culture. Maksudnya adalah saat kita berteman dengan orang dari budaya yang sama, pasti kita akan lebih mudah berteman dengan latar belakang budaya yang sama. Namun dengan sebaliknya, saat kita berbeda budaya dengan orang lain, justru kita akan menjadikan budaya kita kompetensi pertandingan dengan orang lain. Padahal kita berasal dari negara Indonesia, negara yang berbeda-beda budaya dan suku bangsa. Jadi seharusnya dengan perbedaan budaya di antara kita saat berteman, itu menjadikan kita harusnya saling melengkapi, saling bertukar kayak culture exchange semacam itu.
agar kita bisa mengetahui di dalam mengenai Indonesia ini. Berasal dari budaya yang sama, pasti kita akan lebih mudah berteman dengan latar belakang budaya yang sama. Namun dengan sebaliknya, saat kita berbeda budaya dengan orang lain, justru kita akan menjadikan budaya kita kompetitifnya adalah gender and friendship. Jadi maksudnya adalah jenis kelamin dan pertemanan. Saat kita memandang pertemanan, pasti wanita akan cenderung lebih membuka diri saat kita berteman dengan orang lain. Sedangkan pria, pasti pria dengan adanya kita berteman melalui sering main bola, sering berkumpul dengan main game bareng, pria akan lebih cepat berteman melalui hal itu. Beda hal dengan wanita yang harus seperti melalui pengenalan lebih dalam antar diri. Itu yang menjadikan wanita mungkin nyaman berteman dengan seseorang. Itulah perbedaan jenis kelamin dalam pertemanan. Selanjutnya yaitu teman dengan manfaat. Ada beberapa tingkatan ketertarikan emosional dalam hal ini. Seperti yang dibicarakan sebelumnya, friends with benefit. Dalam berteman, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita dalam berteman memiliki hal yang bisa dibanggakan untuk orang lain ataupun kekurangan yang saling melengkapi untuk orang lain. Adalah love relationship, yaitu hubungan percintaan. Cinta adalah perasaan yang ditandai oleh kedekatan, keintiman, ketertarikan hasrat, komitmen, dan emosional. Dalam tipe relationship love ini ada eros, seksualitas. Seperti umumnya zaman sekarang, seseorang terkadang mencintai orang lain hanya melihat dari fisik luarnya saja tanpa melibatkan perasaan yang sebenarnya. Jadi maksudnya itu kayak dengan penampilan luarnya, dengan hati yang sebenarnya, tidak memperdalam tentang seseorang tersebut dan langsung menyatakan bahwa seseorang tersebut mencintai orang itu. Selanjutnya ada ludus. Ludus yaitu hiburan kesenangan. Jadi seseorang menganggap cinta ini hanyalah sebuah hiburan dan kesenangan tanpa memandang bahwa cinta ini adalah urusan yang tidak bisa dimain-mainkan. Dalam ludus ini, jadi seseorang hanya mempermainkan cinta, hanya menganggap cinta ini hanya permainan yang tidak terlalu serius. Torch yaitu santai dan perlahan. Dalam hal ini, seseorang hanya perlu mengenal lebih akrab dan tidak menganggap cinta sebagai hal yang serius dan hal yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, seseorang lebih perlahan berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan praktis dan tradisional. Dalam hal ini, seseorang lebih cenderung mencari hubungan yang berhasil, fokus untuk memenuhi kebutuhannya. Karena di sini praktis itu, jadi seseorang tidak terlalu, bahasanya itu neko-neko, tidak terlalu ribet, sulit untuk mencari tipe pasangan idealnya. Karena di sini mereka lebih memenuhi kebutuhannya untuk menikah dan menghasilkan keturunan. Namanya yaitu kegembiraan dan depresi. Dalam hal ini, cinta yang terlalu overprotective, kecemburuannya saat dia menerima provokasi dari orang lain bisa mengakibatkan hal yang ekstrim. Jadi maksud hal ekstrim ini adalah ke dalam hal depresi. Jadi seseorang di sini terlalu memprotektifkan seseorang yang ia cintai sampai ia lupa bahwa ada batasannya dalam mencintai seseorang. Ada agape, yaitu penyayang dan tanpa pamrih. Maksudnya di sini adalah cinta spiritual yang digerogoti, cinta yang digerogoti tanpa memperhatikan hadiah ataupun pamrih. Maksudnya spiritual di sini seperti umat muslim yang saling mencintai, menyayangi sama umat manusia, sama muslimnya. Dan tanpa pamrih di sini, jadi kita saat mencintai manusia kita tanpa memberikan, tanpa adanya balas budi dari orang tersebut. Jadi kita saling mencintai manusia. Di sini bisa disebut juga sebagai agape, cinta penyayang dan tanpa pamrih. Selanjutnya adalah love communication, cinta dan komunikasi. Pasti saat kita menjalin sebuah hubungan percintaan, perlu banget komunikasi di antara hubungan percintaan tersebut. Saat kita mengabari pasangan, kita menunjukkan kepada orang lain di media sosial bahwa kita sudah memiliki orang yang kita cintai, kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan di antara sarana yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan memberitahu orang itu secara langsung melalui media telepon, seperti yang diberitahu tadi bahwa kita bisa mengabari pasangan kita melalui telepon. Saat kita berhubungan secara langsung, adanya interaksi secara pada pasangan kita. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nindya Anindita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Anindita dan saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, Rahmatri Asuti, tentang kaitan percintaan, budaya, dan jenis kelamin. Saya akan menjelaskan kaitannya budaya dengan percintaan.
Berikut merupakan beberapa contoh untuk ilustrasi bahwa cinta terlihat berbeda dalam budaya yang berbeda. Contohnya budaya Asia. Budaya Asia itu lebih berorientasi pada pertemanan daripada percintaannya. Jadi orang-orang kelihatannya kayak, oh mereka teman, padahal mereka itu pacaran, menjalin hubungan kekasih gitu. Lalu berbeda dengan budaya Western dan Eropa, mereka itu lebih cenderung menekankan cinta romantis dan pemenuhan individu. Lalu berbeda juga dengan budaya Meksikan atau orang-orang Meksiko, mereka itu dicirikan sebagai orang yang tenang, penyayang, dan mereka itu memamerkan hubungan mereka itu di publik dengan disengaja. Lalu yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah kaitannya jenis kelamin dengan percintaan. Di sini jelaskan kalau wanita dan pria tampaknya mengalami cinta pada tingkat yang sama, dan penelitian terus menemukan kesamaan besar antara konsepsi cinta pria dan wanita. Namun, wanita menunjukkan cinta yang lebih besar daripada pria untuk teman sesama jenis. Maksudnya adalah kita bisa melihat kalau misalnya pertemanan antara wanita dan wanita itu lebih terlihat manis. Kayak misalnya mereka dengan PD-nya bisa memeluk teman wanita mereka di publik atau bergandengan tangan, sementara yang laki-laki membatasi hal itu. Mereka lebih kayak ada sedikit kekerasan, kayak contohnya pukul-pukulan kecil lah itu untuk bercanda. Lalu penelitian tambahan juga mendukung bahwa pria lebih romantis dalam hubungan romantis ya. Misalnya pria itu mungkin lebih percaya pada cinta pada pandangan wanita daripada wanita itu sendiri. Dan laki-laki itu berpikir bahwa cinta itu sebagai dasar untuk pernikahan dan untuk mengatasi hambatan, dan untuk percaya pasangan dan hubungan mereka akan sempurna. Perbedaan ini tampaknya meningkat ketika hubungan romantis berkembang, di mana pria menjadi lebih romantis dan wanita itu berharapnya wanita yang diberikan sesuatu yang romantis gitu. Dalam reaksi untuk mereka putus juga cenderung sama. Bedanya kalau misalnya laki-laki itu lebih sering melamun dan memikirkan pasangannya yang sudah hilang ketika mereka berpisah sebagai reaksi perpisahan. Lalu saya akan menjelaskan tentang hubungan keluargaan, di mana hubungan kekeluargaan termasuk ke dalam jenis-jenis hubungan antar pribadi. Saya akan menjelaskan karakteristik keluarga terlebih dahulu. Karakteristik keluarga itu terdiri dari 1. Peran yang ditentukan. Banyak pasangan heteroseksual yang memiliki peran mereka secara tradisional. Contohnya sebagai laki-laki, sebagai figur ayah, itu berarti yang bekerja atau yang mencari finansial untuk keluarganya. Sementara tokoh perempuan sebagai ibu yang menjaga anak, yang mengajari anak di rumah dan mengurus urusan rumah tangga. Namun di antara pasangan gay dan lesbian, perannya sudah jelas mereka itu setara, tidak ada maskulinitas dan feminim. Lalu ada kedua, pengakuan tanggung jawab. Anggota keluarga melihat diri mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu satu sama lain. Contohnya tanggung jawab emosional, yaitu untuk memberikan kenyamanan ketika anggota keluarga ada yang tertekan, untuk menikmati kesenangan mereka dan merasakan rasa sakit mereka, dan juga untuk membangkitkan semangat mereka. Lalu yang ketiga ada berbagi masa lalu dan masa depan. Interaksi ini memungkinkan anggota untuk mengenali satu sama lain, untuk saling memahami sedikit lebih baik, dan idealnya saling menyukai bahkan saling mencintai satu sama lain. Mencintai sini maksudnya kerana kekeluargaan. Lalu karakteristik yang terakhir adalah berbagi tempat tinggal. Pada umumnya, satu keluarga itu tinggal di ruang lingkup yang sama, di rumah yang sama. Dan ketika ruang hidup tidak dibagi, situasinya terlihat tidak normal bagi masyarakat yang tinggal di lingkungannya atau individu yang ada di keluarga itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasangan yang ada di keluarga. Yang satu ada pasangan tradisional. Pasangan ini mereka melihat diri mereka sebagai campuran dua orang menjadi satu pasangan daripada sebagai dua individu yang terpisah. Contohnya itu seperti mereka saling mengungkapkan cinta mereka satu sama lain setiap hari, dan biasanya sang istri ini mengambil nama belakang suaminya ketika mereka menikah. Lalu ada pasangan independen.
Pasangan ini menekankan individualitas mereka. Hubungan ini penting, namun tidak pernah lebih penting daripada identitas individu masing-masing. Jadi mereka tuh lebih memiliki privasi. Contohnya kayak memiliki ruang kerja pribadi gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa diberitahukan masing-masing gitu. Lalu pasangan yang berpisah. Pasangan yang berpisah itu mereka tinggal bersama, tapi melihat hubungan mereka itu lebih dari sebagai masalah kenyamanan daripada hasil dari saling mencintai atau kedekatan. Lalu ada jenis keluarga. Jenis keluarga ini yang pertama ada keluarga konsensual. Konsensual ini tinggi dalam percakapan dan tinggi dalam kesesuaian. Keluarga-keluarga ini mendorong komunikasi dan kesepakatan terbuka. Lalu ada keluarga pelindung, yaitu tinggi dalam konformitas dan rendah dalam percakapan. Keluarga-keluarga ini menekankan kesepakatan dan berusaha untuk menghindari konflik tetapi dengan sedikit komunikasi. Lalu yang ketiga ada keluarga pluralistik, yaitu rendah dalam konformitas dan tinggi dalam percakapan. Anggota keluarga ini didorong untuk mengekspresikan sikap dan sudut pandang yang berbeda dan untuk terlibat dalam komunikasi terbuka sambil saling mendukung. Jenis keluarga terakhir adalah keluarga laissez-faire, yaitu rendah dalam konfirmasi dan rendah dalam percakapan. Keluarga-keluarga ini menghindari interaksi dan komunikasi, dan mendorong privasi serta sikap lakukan apa yang Anda inginkan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang kaitannya keluarga dan komunikasi. Di sini, kaitan keluarga dan komunikasi memiliki pola-pola. Pola yang pertama itu adalah pola kesetaraan, di mana setiap orang berbagi secara setara dalam transaksi komunikasi, yaitu pesan yang dimainkan oleh satu sama lain itu sama atau setara dan adil. Lalu ada pola split seimbang. Pola split seimbang ini yang artinya hubungan kesetaraan dipatahkan tetapi masing-masing orang lain memiliki wewenang atau domain yang berbeda. Konflik pada umumnya dipandang tidak mengancam oleh individu-individu dalam keluarga split seimbang ini, karena masing-masing telah menetapkan bidang keahlian. Akibatnya, hasil dari setiap konflik hampir ditentukan sebelumnya. Lalu ada pola split tidak seimbang di mana salah satu orang itu mendominasi. Mendominasi di sini artinya satu orang itu terlihat lebih menonjol karena dia yang lebih sering membuat banyak pertanyaan, memberikan pendapat secara bebas, memainkan permainan kekuasaan untuk mempertahankan kontrol, dan jarang meminta pendapat sebagai imbalan. Lalu orang yang terkontrol itu sebaiknya dia yang menanyakan banyak pertanyaan, mencari pendapat dari orang lain. Lalu ada pola monopoli. Pola monopoli ini satu orang dipandang sebagai otoritas. Orang ini mengajar daripada berkomunikasi. Jarangnya orang ini itu melihat saran orang lain, dan dia selalu berhak untuk memiliki keputusan akhir. Orang yang tidak mengendalikan melihat orang ini itu sebagai bosnya gitu. Dan dalam hubungan ini minim berargumen karena mereka tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan mengalah. Lalu ada jenis kelamin dan keluarga. Jenis kelamin dan keluarga ini berkaitannya seperti pria dan wanita diharapkan mendapatkan kepuasan dari hubungan antar pribadi mereka. Ketika puasan itu tidak hadir, jadi salah satu mereka berhak mencari jalan keluar untuk mengakhiri hubungan mereka itu. Lalu berbeda lagi dengan keluarga yang memang terdiri dari orang-orang yang gay dan lesbian. Di beberapa negara, keluarga ini diterima dan dilegalkan, terutama di Amerika. Tapi di budaya lain, keluarga gay dan lesbian itu dilarang dan bahkan diancam hukuman penjara atau hukuman mati. Lalu ada hubungan networking atau hubungan jaringan, yaitu ada dua, yaitu jejaring informal, yaitu adalah apa yang akan kita lakukan setiap hari ketika kita menemukan diri kita dalam situasi yang baru atau tidak mampu menjawab pertanyaan. Misalnya, ketika Anda memasuki lingkungan yang kerja yang baru, Anda mungkin bertanya kepada pekerja yang lebih berpengalaman bagaimana melakukan tugas tertentu atau siapa yang harus Anda dekati atau hindari ketika Anda memiliki pertanyaan. Sedangkan jejaring formal adalah hal yang sama, kecuali bahwa itu jauh lebih sistematis dan strategis.
itu adalah membangun koneksi dengan orang-orang yang dapat membantu Anda menjawab pertanyaan Anda, mendapat pekerjaan, atau membantu Anda untuk dipromosikan. Misalnya, Anda dapat memposting pertanyaan Anda di LinkedIn atau mencari saran dari orang-orang di situs ahli dalam bidang yang khusus. Dalam berjejaring, sering disarankan agar Anda mencoba menjalin hubungan yang lebih menguntungkan. Meskipun orang lain adalah sumber informasi yang berguna bagi Anda, namun kemungkinan dapat memberikan informasi bermanfaat kepada orang lain. Kemungkinan besar mereka akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Dengan cara ini, jaringan yang saling memuaskan dan produktif akan terbentuk. Lalu di jenis hubungan antar pribadi di tempat kerja ada yang namanya hubungan mentoring. Di sini mentoring adalah kemitraan di mana individu yang berpengalaman yang disebut mentor membantu seorang yang kurang berpengalaman atau anak didiknya belajar mencapai tujuannya. Nah, mentoring ini mungkin paling baik dicirikan sebagai suatu hubungan di mana mentor yang berpengalaman dan berkuasa memberdayakan pemulanya, memberikan pemula alat dan teknik untuk mendapatkan kekuasaan yang sama dengan yang dimiliki si mentor. Lalu, saya juga akan membahas tentang hubungan romantis yang ada di tempat kerja. Hubungan romantis di tempat kerja ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya, dilihat dari sisi positif, lingkungan pekerjaan kelihatannya menjadi tempat yang pas untuk bertemu dengan pasangan yang potensial. Berdasarkan fakta bahwa Anda bekerja di tempat yang sama, mungkin Anda dengan pasangan Anda tertarik dengan bidang yang sama, memiliki pelatihan dan ambisi yang sama, dan dapat menghabiskan waktu yang banyak bersama. Untuk meraih keuntungan ini, konsultan manajemen menyarankan pasangan romantis di tempat kerja untuk 1. Selalu jujur dengan apa yang diinginkan. 2. Pastikan sudah menjamin suatu hubungan. 3. Memiliki hubungan dengan kolega, tidak dengan bawahan atau atasan. Dan yang terakhir, jaga agar hubungan tetap privasi dan senyaman mungkin. Hindari menampilkan kasih sayang di kantor. Lalu, hubungan ini dan kerugian yang ditimbulkan dari hubungan romantis di tempat kerja adalah salah satunya adalah gosip yang muncul dari rekan-rekan pekerja yang lainnya yang akan menjadi tekanan mental orang yang digosipkan itu sendiri. Lalu saya akan membahas tentang sisi gelap hubungan antar pribadi. Dalam semua hubungan antar pribadi, kemungkinan ada yang namanya sisi gelap hubungan antar pribadi. Di sini kita akan membahas hanya kedua sisi tersebut, yaitu kecemburuan dan kekerasan. Yang pertama saya akan membahas kecemburuan. Kecemburuan itu adalah bentuk kemarahan yang kita miliki ketika kita merasa hubungan kita dalam bahaya karena beberapa saingan. Kecemburuan ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama kecemburuan kognitif, yaitu melihat pemikiran yang melibatkan pemikiran yang memunculkan kecurigaan, kekhawatiran, dan menjadi cemburu pada pasangan yang mungkin tertarik pada orang lain. Padahal belum tentu saja orang yang kita cemburu itu memang tertarik kepada orang lain. Lalu ada kecemburuan emosional, melibatkan perasaan yang dimiliki ketika melihat pasangan berbicara, tertawa, atau berbicara dengan intim kepada lawan jenis yang bisa saja yang kita tandai sebagai rival kita. Lalu yang terakhir ada kecemburuan perilaku. Kecemburuan perilaku ini adalah respon langsung ketika kita merasa cemburu. Biasanya ini contoh sikap dari kecemburuan perilaku ini adalah saat kita lebih protektif kepada pasangan kita, atau lebih tidak memperkenalkan pasangan kita kepada teman-teman kita karena kita takut ada yang akan merebut pasangan kita. Lalu bahasan kedua adalah kekerasan, di mana kekerasan itu bisa dibedakan menjadi 1, kekerasan secara verbal atau emosional, biasanya berbentuk dengan mengkritik atau menghina dan membuntuti Anda. Lalu ada kekerasan secara fisik, yang itu termasuk kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan melempar barang ke arah tubuh kita dan memecahkan barang. Lalu
kekerasan secara seksual. Ya ini contohnya adalah seks paksa, menyentuh bagian yang tidak diinginkan, dan memberikan istilah seksual yang kasar kepada kita. Jika Anda mengalami kekerasan oleh pasangan Anda, yang harus Anda lakukan adalah 1. Menyadari kalau Anda itu tidak sendiri. Ada banyak yang mengalami kasus sama seperti Anda, dan akan ada tempat mekanisme yang akan menolong Anda. Lalu yang kedua, menyadari kalau ini bukan salah Anda. Dan ketiga, merencanakan keselamatan. Dan yang terakhir, kenali jalan lainnya, yaitu nomor telepon siapa yang akan Anda hubungi ketika Anda merasa terancam, dan juga beberapa kunci cadangan. Lalu, jika Anda merupakan pelaku dari kekerasan, yaitu 1, menyadari bahwa Anda juga tidak sendirian dan Anda bisa tertolong untuk berhenti. Lalu yang kedua, meyakini bahwa Anda itu akan berubah, walaupun tidak secara instan, tapi percaya bahwa Anda akan berubah dan memiliki perilaku Anda sendiri. Maksudnya, Anda itu harus bertanggung jawab dengan perilaku Anda sendiri. Terima kasih.